Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. صدق الله وصدق رسول الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk di dalamnya rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam. Salam cinta, salam rindu, salam penghormatan kepada beliau yang mencintai kita melebihi cinta kita kepadanya, yang peduli kepada kita dan membela kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang diingatnya, kitalah yang disebutnya, beliau yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keikhlasan yang berujung kepada keistiqomahan. Dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua diwafatkan dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang terhormat. Semua kita, semua manusia ingin selamat di dunia dan di akhirat. Dan semua manusia, semua kita tidak mau binasa di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita lebih waspada dan berhati-hati, terutama di era hectic life seperti ini. Kehidupan yang begitu cepat berubah, kehidupan akhir zaman. Bahwa ada 3 faktor
Ada minimal 3 faktor yang menyebabkan manusia binasa di dunia dan di akhirat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al Baihaqi nomor 7252 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Thalathun muhlikat." Ada setidaknya 3 faktor penyebab kebinasaan manusia. Kata ulama, seluruh kerusakan, seluruh kemaksiatan, kemungkaran, peperangan, termasuk genosida yang terjadi sekarang di Palestina yang dilakukan orang-orang Yahudi, narkoba, pembunuhan, dan sebagainya, akan senantiasa tidak terlepas dari 3 faktor ini. Kata Nabi, yang pertama adalah syuhun syadid, kikir, pelit, bakhil yang keras. Jadi persoalan manusia di dalam Islam dimulai dari manusianya, dari dirinya. Kenapa pelit, bakhil, kikir sebagai faktor yang membinasakan? Kata ulama, karena orang yang pelit, orang yang bakhil, yang kikir, maka hidupnya tidak akan pernah berkembang. Hidupnya tidak produktif, bahkan kontraproduktif, dan pada akhirnya hancur binasa. Sementara orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan, yang mudah berbagi kepada sesamanya terhadap orang-orang yang membutuhkan, dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dihindarkan dari segala macam bala dan musibah, termasuk kebinasaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna shadaqata tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah, termasuk zakat, infak, wakaf, dan apa yang kita berikan kepada orang lain di jalan Allah, karena Allah berfungsi sebagai tolak bala atas sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Ini perintah Nabi. Ini cara pengobatan Nabi yang kita sudah tinggalkan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa hawan muttaba. Faktor kebinasaan manusia dunia akhirat yang berasal dari dalam diri kita sendiri adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diikuti apa maunya. Hawa nafsu yang tidak terkendali. Kenapa dikatakan membinasakan? Kata ulama, karena orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak terkontrol hawa nafsunya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Kalau hawa nafsunya menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu akan berusaha didapatkan dengan cara apapun. Kalau yang diinginkan itu adalah harta kekayaan, maka dia akan mendapatkan itu dengan cara apapun. Kalau yang diinginkan itu kekuasaan, jabatan, maka dia akan berupaya mendapatkannya dengan cara apapun. Dan demikianlah seterusnya. Dan ujung-ujungnya, kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu, kemudian menghalalkan segala cara, lalu dia tidak sadar dan tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya, endingnya, sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya dengan hewan ternak.
Mereka sama dengan binatang. Sama-sama tidak mengenal halal haram. Sama-sama tidak mengendalikan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, faktor penyebab manusia binasa dunia akhirat yang berasal dari dalam dirinya sendiri adalah wahawan wa ijabul mar'i bi nafsihi. Takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kemudian kita kenal dengan ujub. Imam Nawawi mendefinisikan ujub dengan mengatakan nadharuhu ilaiha bi'ainil kamal, yaitu ketika seseorang memandang kepada dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Dia menilai dirinya hebat. Hebat karena pangkatnya, jabatannya, hebat karena hartanya, hebat karena ilmunya dan sebagainya. Dan pada waktu yang sama, masih kata Imam Nawawi, dan melupakan bahwa semua itu adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ujub ini sebagai faktor yang membinasakan? Kata ulama, karena ujub pada akhirnya akan melahirkan sifat takabur, kesombongan. Dan kesombongan, orang-orang sombong, akhirnya, endingnya, finishnya adalah kebinasaan. Orang-orang sombong tidak ada endingnya kecuali hanya satu, kebinasaan dunia dan akhir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ah. Dan barang siapa yang takabur, yang sombong, yang arogan, Allah akan jatuhkan, Allah akan binasakan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang sombong yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang sombong lantaran arogan karena pangkat dan kekuasaannya, yaitu Firaun. Allah juga membinasakan orang yang sombong lantaran hartanya, yaitu Qarun. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang sombong lantaran ilmunya, pengalamannya, wawasannya, yaitu Haman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita dari segala hal yang bisa membinasakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبغاء والربا والزنا والفحشاء والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المظلومين في كل مكان وخاصة في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.